Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab tegangan pada PSU setengah gelombang dropnya lebih banyak ketimbang yang full gelombang. Nah, jadi dulu itu sudah saya buatkan tentang video pembuktian bahwa ampere PSU setengah gelombang itu tidak pernah turun separuh. Nah, itu sudah saya buatkan dengan dua video. Yang pertama saya pakai trafo 25 ampere CT45, itu yang video pertama, part pertama. Yang video part kedua saya menggunakan trafo 5 ampere CT32. Nah, kalian tonton aja videonya sampai selesai, part pertama dan part keduanya ya bro ya. Cek aja videonya di bagian playlist video tutorial yang berjudul PSU setengah gelombang. Yang pertama itu saya buatkan video berdurasi 19 menit. Yang video kedua saya buatkan video berdurasi 13 menit. Nah, itu sudah terbukti ya, terbukti dengan dan sesuai dengan data alat. Jadi bukan asal ngecap ya bro ya. Saya buktikan dengan data alat bahwa PSU setengah gelombang itu ampernya tidak pernah turun separuh. Nah, dan ternyata masih banyak juga yang mempertanyakan penyebabnya apa sih tegangan pada PSU setengah gelombang lebih banyak ketimbang yang full gelombang. Nah, nanti akan saya jelaskan secara lengkap di video ini ya. Jadi masih banyak sekali yang berasumsi bahwa tegangan PSU setengah gelombang drop lebih banyak itu akibat ampernya turun separuh. Nah, masih banyak yang berasumsi seperti itu. Itu asumsi yang salah ya. Asumsi salah dan nggak benar atau nggak tepat ya. Dan bahkan kedua video saya yang dulu tentang pembuktian PSU setengah gelombang bahwa ampernya tidak pernah turun separuh itu banyak yang nggak terima bro, banyak yang nggak terima dengan video yang saya buatkan itu, dan mungkin mereka yang nggak terima itu tersinggung ya bro ya. Nah, sampai-sampai ada yang komentar bahwa channel saya itu ampas gitu ya. Dia mengatakan bahwa konten saya itu ampas. Oke, nanti saya kasih tahu akun-akun yang mengatakan konten saya itu ampas ya. Nanti kita lihat akunnya seperti apa dan kita lihat komentarnya ya. Kita lihat komentarnya. Sebenarnya siapa yang ampas, dia atau channel saya? Oke. Oke bro, sebelum lanjut ke videonya, mari kita baca dari salah satu komentar dari Bapak Dennis Iswan yang terhormat. Dia berkomentar seperti berikut bro. Justru saya mau meluruskan ampere atau arus dari PSU setengah gelombang pasti menurun jika dibandingkan dengan gelombang penuh. Itu intinya drop yang besar. Ini artinya PSU tidak mampu karena ampere yang lebih rendah. Nah, Bapak Dennis Iswan ini masih berasumsi kalau PSU setengah gelombang itu voltase drop akibat ampernya turun separuh ya. Itu bisa disimpulkan dari cara komentarnya dia. Nah, itu asumsi yang salah. Jadi PSU setengah gelombang itu tegangannya drop itu bukan akibat ampernya turun separuh. Nanti saya jelaskan di video ini bro. Terus dia bilang begini, ini bukan asumsi. Dengan PD-nya dia bilang kalau ini bukan asumsi, padahal dia sendiri sedang berasumsi karena Bapak Dennis ini belum paham tentang hukum ohm ya. Silakan Anda ukur yang di load PSU-nya, bukan arus output dari ampli. Nah, seperti itu komentarnya. Memangnya kenapa bro kalau kita ngeload menggunakan ampli? Padahal ampli tersebut sumbernya dari trafo juga atau dari PSU ya. Mau ngeload pakai PSU, mau ngeload menggunakan ampli itu hasilnya sama aja karena ampli itu sumbernya juga dari PSU. Sebelum Bapak merintahkan, saya sudah melakukan itu dan hasilnya sama aja. Dan saya ngeload PSU setengah gelombang yang menggunakan ampli itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penonton bisa memahami penyebab PSU setengah gelombang ampernya tidak turun separuh. Nah, jadi seperti itu. Ada tujuannya bro, bukan asal ngeload ya. Jadi tolong pahami dulu sebelum Anda menyalahkan. Nah, jadi seperti ya bro ya. Kita lanjut lagi, daya atau watt pasti berhubungan dengan arus dan tegangan. Masa gitu aja nggak paham? Bagaimana bahas yang lain kalau dasarnya aja nggak paham? Justru Bapak Dennis sendiri yang nggak paham karena Bapak Dennis ini tidak memahami hukum ohm ya. Jadi buat kalian semua, sebelum kalian berbicara tentang ampere, silahkan pahami hukum ohm dulu ya. Mana ada sebuah PSU, baik PSU full gelombang maupun PSU setengah gelombang, ketika dikasih beban terberat 2 ohm, ampernya turun separuh. Nggak ada. Ya.
mau pakai PSU full gelombang kayak PSU setengah gelombang kayak, ketika kita kasih beban terberat 2 ohm itu justru ampernya naik ke puncak maksimal karena bebannya berat. Semakin berat beban maka ampernya semakin naik. Nah, itulah salah satu hukum ohm. Jadi pahami dulu hukum ohm sebelum bicara ampere ya. Jadi Bapak Denis ini sebaiknya Anda pahami dulu hukum ohm dan bedakan apa itu ampere, voltase, frekuensi. Oke, seperti itu ya bro ya. Dan mari kita baca komentar yang berikutnya bro. Masih banyak yang berasumsi ya bro, nanti biar kalian paham sekalian. Oke, kita lanjut komentar berikutnya ya bro ya, dari Bapak Chandra Winata yang terhormat ini bro. Justru channelmu itu yang ampas. Channel saya dibilang ampas bro, ya gak apa-apa lah. Jangan sok pinter, kenyataannya teorimu yang bertele-tele itu membingungkan ya. Sebenarnya teori saya nggak membingungkan ya bro, karena disitu sudah saya jelaskan sangat jelas dan sudah saya buktikan dengan alat dan terbukti sesuai data alat ya bro ya. Lanjut lagi, saya nggak membantah masalah pengukuran. Yang membingungkan saya kenapa kalau ampere naik kok malah dropnya parah. Nah, Bapak ini juga nggak paham hukum ohm. Lanjut lagi, bukankah semakin besar ampere semakin kuat? Ampere itu apa sih? Satuan arus kan. Nah, lagian kalau setengah gelombang itu bukankah naik tegangannya? Logikanya jelas, ampernya turun. Ya jelas, sangat jelas sekali ya Bapak Chandra Winata yang terhormat ini nggak ngerti sama sekali tentang hukum ohm. Oke, lanjut lagi, kenapa tidak memberi penjelasan detail kenapa bisa drop separah itu? Dengan drop separah itu bukankah sama aja tambah loyo? Nah, kalian simak aja sendiri dan lihatlah cara dia berkomentar. Bisa disimpulkan bahwa Bapak Chandra Winata ini berasumsi kalau PSU setengah gelombang voltase drop itu akibat ampernya turun separuh. Nah, kalau dia berkomentar seperti itu menunjukkan bahwa Bapak Chandra Winata ini nggak ngerti hukum ohm ya. Jadi buat kalian semua, jika kalian ingin memahami tentang ampere, silahkan pahami dulu tentang hukum ohm ya, baru bicara ampere. Jadi mana ada PSU setengah gelombang maupun PSU full gelombang ketika dikasih beban terberat 2 ohm ampernya malah turun, itu nggak ada ya bro. Mau pakai PSU setengah gelombang maupun full gelombang, ketika dikasih beban berat 2 ohm itu justru ampernya naik. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Itulah hukum ohm yang sebenarnya. Jadi pahami hukum ohm dulu baru main ke ampere. Nah, sebenarnya yang ampas itu Bapak Chandra Winata sendiri ya bro ya. Dan yang namanya sebuah ampere itu untuk memenuhi kebutuhan beban ya bro ya. Jadi semakin berat beban maka dibutuhkan ampere yang besar. Sedangkan voltase sendiri itu untuk memenuhi sebuah kit driver amplifier itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Lalu apa yang mempengaruhi antara voltase dan ampere? Yang mempengaruhi antara voltase dan ampere itu adalah frekuensi kerja pada trafo itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi bedakan ampere, voltase, dan frekuensi. Nah, nanti saya jelaskan kenapa PSU setengah gelombang voltasenya drop lebih banyak ketimbang dengan full gelombang. Oke, kita lanjut komentarnya yang satu lagi ini bro. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya ya bro, masih dengan Bapak Chandra Winata yang terhormat ya bro ya. Begini komentarnya, ampere dan voltase seolah tidak ada hubungannya, nggak usah pakai alat sok jelimet. Bapak Chandra Winata ini nggak percaya data alat bro, dia lebih percaya dengan asumsi pribadinya sendiri. Padahal asumsinya itu kalau kita bantah dengan data alat jelas salah ya. Benar-benar modal asumsi ini orang ya bro ya. Lanjut lagi, logika aja jelas-jelas udah salah, justru voltase drop alias bosok karena ampernya juga drop. Nah, lagi-lagi Bapak Chandra Winata berasumsi kalau PSU setengah gelombang voltasenya drop akibat ampernya juga drop. Ini asumsi yang sangat salah dan belarah dan prokolan ya bro, itu tidak benar ya bro. Nanti saya jelaskan di videonya penyebab dan alasannya bro. Dan Bapak Chandra Winata ini belum mengerti dan belum paham tentang hukum ohm. Dia langsung nyelonong main bicara ampere sebelum memahami hukum ohm ya. Jadi ketika kalian mau berbicara ampere, saya sarankan silahkan pahami dulu tentang hukum ohm baru bicara ampere ya. Jadi mau kalian pakai PSU full gelombang kayak PSU setengah gelombang kayak, ketika kita kasih beban terberat 2 ohm itu tegangannya akan drop, justru ampernya naik bukan ampernya turun ya bro ya. Karena apa? Bebannya berat, semakin berat maka ampernya semakin
banyak yang ditarik oleh beban. Nah, jadi seperti itu bro, itulah hukum Ohm. Jadi saya tegaskan sekali lagi, sebelum bicara ampere pahami dulu hukum Ohm. Nah, lanjut lagi, mesin las untuk ngulas itu emang gede ampere, makanya kuat membakar. Voltase juga turun sedikit sekali, nggak mungkin juga bisa membakar kalau voltase sampai drop atau parah hilang. Nah, jadi sebelum Chandra Winata ini berkomentar seperti ini sudah saya kasih pemahaman tentang trafo las besi ya. Jadi kalian perhatikan sebuah trafo las besi itu ya. Jadi konsep dari trafo las besi itu adalah ampere yang diutamakan. Nah, jadi ketika trafo las besi buat ngelas, itu voltasenya justru drop, pasti drop, dan ampernya justru naik ke puncak maksimal sehingga mampu melelehkan sebuah besi. Itulah konsep dari trafo las besi. Apakah kejadian trafo las besi tersebut juga dikatakan ampernya turun karena voltasenya drop? Tentu tidak, justru ampernya naik karena bebannya berat, langsung konslet. Nah, dan ampere itulah yang mampu melelehkan sebuah besi. Jadi konsep dari las besi itu seperti itu bro. Tapi bapak ini tidak mau memahami tentang penjelasan itu, dan malah komentarnya semakin lucu sekali ya bro. Nanti kita lihat akunnya seperti apa akunnya, apakah dia sudah ada data atau dia sudah mempunyai karya yang dibagikan kepada publik. Nanti kita lihat seperti apa akunnya bro ya. Oke, lanjut lagi ya bro ya, kita lihat akunnya Bapak Chandra Winata ini bro. Subscribernya baru 1 ya bro ya, kita lihat. Dan ternyata akunnya kotong ya, nggak ada isinya apapun, nggak ada apa-apanya bro, nggak ada karya satupun yang dibagikan. Padahal saya sendiri sangat penasaran dengan suaranya Bapak Chandra Winata ini ya. Saya ingin melihat karya apa aja yang sudah dibuat oleh Chandra Winata ini. Kalian bisa subscribe ke channelnya Bapak Chandra Winata yang terhormat nih ya bro ya, biar Bapak Chandra Winata kedepannya lebih semangat untuk konten ya. Sepertinya Bapak Chandra Winata ini butuh pengakuan kalau dia adalah seorang cerdas gitu ya. Memang cerdas sih, saya memang cerdas Bapak Chandra Winata ini, sehingga Bapak Chandra Winata ini bisa mengartikan atau bisa mengatakan bahwa konten saya ampas. Padahal menurut saya pribadi channel dia sendiri yang ampas ya, karena nggak ada apapun, nol, kotong, potol ya bro ya. Ya silahkan di subscribe di channelnya Bapak Chandra Winata. Oke bro, langsung aja kita lanjut lagi ya bro ya. Langsung aja saya jelaskan penyebab voltase PSU setengah gelombang dropnya sedikit lebih banyak daripada yang full gelombang. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini adalah rangkaian full gelombang menggunakan trafo 25 ampere CT45. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah rangkaian yang setengah gelombang sama menggunakan 25 ampere CT45. Kalian bisa lihat yang full gelombang dulu ya. Nah, ini 2 tap 45 langsung masuk ke dioda. Nah, ini rangkaian full gelombang. Yang ini adalah rangkaian setengah gelombang karena yang tap CT nggak dipakai. Yang tap 45 menjadi output positif dan negatifnya. Yang tap 45 yang bawah ini menjadi ground atau CT nya. Nah, ini nanti tegangannya naik, jadi terbacanya itu 90 VAC, outputnya 120 volt DC CT. Nah, yang ini tetap 60 ya, 60 volt DC CT karena ini full gelombang. Nah, sebelum saya jelaskan, pastikan kalian paham dulu cara kerja TR final sistem push pull pada power amplifier kelas AB ya. Ini sudah saya buatkan rangkaiannya, nanti saya jelaskan sekalian biar kalian paham penyebab PSU setengah gelombang voltasenya sedikit drop lebih banyak daripada yang full gelombang. Nah, jadi pada dasarnya TR final pada amplifier kelas AB itu bekerja secara bergantian. Maksudnya seperti ini, ketika yang NPN bekerja maka yang PNP istirahat, ketika PNP bekerja maka yang NPN istirahat. Jadi secara gantian, secara cepat gitu ya bro ya. Sama ini juga seperti itu. Nah, ini yang full gelombang tadi. Nah, jadi kenapa sih kok yang rangkaian full gelombang kok voltasenya dia lebih stabil, minim drop, sedangkan output ampernya tidak bisa maksimal daripada yang setengah gelombang? Nah, nanti saya jelaskan melalui cara kerja TR final ini ya bro ya, biar kalian paham. Sedangkan kenapa yang PSU setengah gelombang ampernya, output ampernya justru lebih maksimal, tapi kok voltasenya dia sedikit drop lebih banyak daripada yang full gelombang? Nah, jadi saya jelaskan dulu yang full gelombang ya. Kenapa kok yang full gelombang voltasenya dia lebih
minim drop, tapi kok ampernya justru belum bisa maksimal. Nah, saya jelaskan melalui cara kerja TR final ini. Nah, jadi perjalanan arus menuju ke speaker itu dari sini, bro. Ini yang full gelombang ya, ingat yang dari sini, dari tab 45. Dari tab 45 masuk ke dioda, keluar menjadi positif ke sini. Nah, karena TR final yang NPN bekerja, maka yang PNP istirahat. Maka langsung dari sini masuk ke NPN, langsung masuk ke sini, ke speaker sini. Nah, sini kembali ke CT. Nah, kembali ke CT. Set. Nah, jadi cara kerja PSU full gelombang pada trafo CT itu adalah setengah lilitan dari trafo 25 ampere ini ya. Ingat, inilah yang menyebabkan kenapa PSU full gelombang ampernya belum bisa maksimal. Tapi kok voltasenya dia lebih minim drop, karena dia double lilitan, bro. Ini lilitan pertama, ini lilitan kedua. Nah, jadi yang menggerakkan TR final ini. Nah, ketika ini tadi bekerja, maka ini istirahat. Nah, ketika ini istirahat, maka yang bekerja ganti yang PNP. Jadi perjalanan arusnya dari sini, dari CT sini, dari sini masuk ke speaker. Karena ini istirahat, maka ini yang bekerja, masuk ke TR final PNP. Sini kembali ke sini, ke tegangan negatif, dan masuk ke tab yang ini. Set. Nah, jadi seperti itu ya, bro. Jadi bisa disimpulkan bahwa PSU full gelombang itu bekerja secara setengah lilitan dari trafo CT tersebut. Karena apa? Karena speakernya ini masih berhenti di titik CT ini. Jadi secara tidak langsung PSU full gelombang ini bekerja setengah lilitan dari trafo ini. Makanya kenapa PSU full gelombang justru output ampernya belum maksimal, karena dia bekerja setengah lilitan. Tapi kok kenapa kok voltasenya dia lebih minim drop? Soalnya dia double lilitan ini. Nah, soalnya dia double lilitan, dan ketika ini menggunakan double lilitan full gelombang, kita bisa lihat bahwa frekuensi kerja trafo itu adalah 50 Hz. Ketika kita gunakan full gelombang, maka frekuensi kerjanya tetap 50 Hz. Jadi ketika ini full gelombang, maka dia tegangan dari dioda ini menyuplai ke menyuplai ke elko ini dia tetap 50 Hz. Artinya 50 kali dalam 1 detik. Makanya tegangannya minim drop. Tapi kok ampernya belum maksimal? Ya karena ini tadi dia bekerja setengah lilitan dari trafo ini. Makanya ampernya belum bisa maksimal. Tapi voltase dia lebih minim drop, soalnya dia double lilitan dan frekuensi kerjanya tetap 50 Hz. Artinya dia menyuplai tegangan ke setiap elko-nya itu tetap utuh 50 kali dalam 1 detik. Itulah kenapa PSU full gelombang dia lebih minim drop. Tapi dia output ampernya belum bisa maksimal dibanding yang ini, soalnya dia bekerja setengah lilitan ini. Ya, jadi secara bergantian ini bekerja, ini istirahat, ini bekerja, ini istirahat. Jadi poin utama dari yang kerja itu dari 45 ke CT. Setelah itu dari CT ke 45, yang menggerakkan ya TR final ini. Jadi seperti ya, bro, bisa difahami ya. Nah, sedangkan yang setengah gelombang kok output ampernya justru lebih maksimal dibanding yang full gelombang, karena dia full lilitan ya. Setengah gelombang, yang setengah gelombang itu output ampernya dia lebih besar dengan yang ini. Karena apa? Karena dia bekerja secara full lilitan dari trafo CT ini. Karena apa? Karena pin CT-nya sudah nggak dipakai. Tapi voltasenya dia dropnya lebih banyak. Karena apa? Karena dia single lilitan. Kalau ini tadi kan 2 lilitan, karena ini dan ini masuk ke dioda semua ya. Nah, kalau ini single lilitan, inilah yang menyebabkan voltase PSU setengah gelombang dropnya sedikit lebih banyak ketimbang yang full gelombang. Karena apa? Karena di sini ini menjadi tab ground, yang ini tab yang ini dibagi menjadi 2 output, yaitu positif dan negatif. Jadi single lilitan. Jadi seakan-akan trafo ini bekerja 15 Hz. Ketika dibikin setengah gelombang, seakan-akan dia bekerja 25 Hz. Jadi dia nyuplai ke elko-nya ini menjadi ibaratnya tuh setengahnya dari ini ya, bro ya. Nah, karena dia single lilitan ya, tapi full. Jadi voltase pada PSU setengah gelombang itu drop bukan karena ampernya turun separuh.
karena dia single lilitan, dan seakan-akan frekuensi kerjanya yang awalnya 50 Hz itu menjadi 25 Hz karena single lilitan dibagi menjadi dua ini outputnya. Nah, jadi seperti itu Bu penjelasannya. Nah, jadi perjalanan arus dari PSU menuju speakernya seperti ini, sama seperti tadi ya, push pull. Ketika ini bekerja maka ini istirahat, ketika ini bekerja maka ganti yang ini istirahat, gonta-ganti yang menggerakkan TR final. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini perjalanan arusnya dari 45 masuk ke sini, keluar jadi kutub positif. Ini tegangannya naik karena tap setting nggak dipakai. Nah, setting masuk ke, karena ini NPN yang bekerja maka dia masuk ke TR final NPN. Karena istirahat dia langsung ke sini, masuk ke lilitan sini dan kembali ke ground. Groundnya langsung ke sini, ke tab 45, bukan ke sini, dan langsung maju ke sini. Nah, ini secara tidak langsung cara kerja PSU setengah gelombang pada trafo CT ini dia full lilitan tapi single, full lilitan tapi single. Nah, lalu bagaimana kalau yang ini yang bekerja ini istirahat? Ketika ini ketika yang PNP bekerja maka yang NPN istirahat. Maka dari sini masuk ke sini, set. Ya, jadi push pull sini ke sini, karena ini istirahat maka ini bekerja, masuk ke sini. Gantian gitu ya, Bro ya. Nah, sini kembali ke sini. Dan kembalinya ya di sini lagi. Nah, ketemu lagi. Jadi PSU setengah gelombang itu secara tidak langsung dia bekerja full lilitan tapi single lilitannya. Itulah penyebab kenapa PSU setengah gelombang ampernya lebih maksimal dibanding yang full gelombang, karena dia full lilitan dari trafo CT ini. Tapi voltasenya dia lebih drop. Kenapa? Karena dia single lilitan. Yang awalnya double, ini kan double ya, 2, ini menjadi single lilitan. Jadi seakan-akan frekuensi kerja trafo kan 50 Hz, karena ini single lilitan terus outputnya dibagi menjadi 2, ini seakan-akan frekuensi kerjanya terbaca menjadi 25 Hz. Dia ngisi ke elko nya ini dia lebih lambat, awalnya 50 kali per detik menjadi 25 kali per detik. Inilah salah satu penyebab kenapa voltase PSU setengah gelombang dropnya lebih banyak dengan yang full gelombang. Nah, jadi seperti itu ya, Bro ya. Jadi ketika ada yang bilang PSU setengah gelombang voltasenya drop akibat ampernya turun separuh, itu salah total, salah kaprah ya. Justru ampere yang setengah gelombang ini bekerja lebih maksimal. Karena apa? Karena dia benar-benar bekerja full lilitan. Itulah alasan kenapa PSU setengah gelombang trafonya lebih cepat panas, karena dia trafo ini benar-benar bekerja secara ekstra. Jadi output ampere yang dikeluarkan benar-benar maksimal gitu ya, Bro ya. Hanya saja voltase yang dikeluarkan dia mengalami drop ya, karena tadi single lilitan, yang ini dua lilitan. Yang awalnya frekuensi kerja trafonya 50 Hz menjadi 25 Hz. Jadi dia nyuplai ke elko nya ini sedikit lebih lambat daripada yang aslinya. Kalau yang full gelombang tetap 15 Hz karena dia double lilitan. Nah, jadi seperti itu ya, Bro ya. Kalian pasti tahu kan PSU SMPS ya. PSU SMPS itu tegangannya lebih stabil ya. SMPS itu voltasenya lebih stabil. Kenapa? Kenapa SMPS voltasenya lebih stabil dibanding dengan trafo? Karena SMPS itu bekerja di frekuensi tinggi. Jadi SMPS itu mainnya itu frekuensi tinggi. Jadi dia mengisi ke elko nya itu lebih cepat. Itulah alasan kenapa SMPS voltasenya lebih stabil. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan trafo itu bekerja di frekuensi rendah, yaitu 50 Hz. Sedangkan SMPS di atas 1 kHz. Nah, begitulah yang terjadi pada PSU setengah gelombang. Awalnya 50 Hz, karena dia bekerja single lilitan seakan-akan menjadi 25 Hz. Nah, jadi seperti itu ya, Bro. Jadi voltase PSU setengah gelombang drop lebih banyak itu bukan akibat dari ampere turun separuh, melainkan dari ini tadi, frekuensi kerjanya yang seakan-akan terbaca menjadi 25 Hz. Nah, jadi seperti itu ya, Bro ya. Justru ampernya lebih maksimal karena dia full lilitan dari trafo ini tadi. Oke, jadi itu dia sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa difahami ya, Bro ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.